Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Nur Hidayatto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester saya. Langsung saja ke dalam soalnya. Dimana soal yang pertama A. Text Feature Engineering. Yang A1 Text Factorization. Di sini sudah diberikan dataset mini sebagai berikut: dokumen dengan isinya tok 1, tok 2, tok 3 dengan teks data scientist is fun, data mining and data science, big data is big business. Langsung ke dalam spreadsheet saya. Dimana di sini saya menuliskan tadi isi dari dokumen-dokumen yang ada di soal. Dan dokumen pertama di sini untuk menentukan yang ada di dokumen 1 dengan rumus countive split lower ini biar sama besarnya huruf, besar kecil sama saja. Di sini saya langsung ke countive dan hasilnya 0, begitu juga seterusnya. Dan ini sesuai dengan kata di sini yang ada di soal. Jadi hasilnya segini semua. Lalu yang pertama ada di soal nomor A1B, TF sama dengan ITF. Di sini menghitung panjang masing-masing kata dari dokumen tersebut. Di dokumen 1 ada 4 kata, di dokumen 2 ada 5 kata, di dokumen 3 ada 4 kata lagi. Lalu nomor 2 nya kita disuruh menghitung term frekuensi. Frekuensi rumusnya TF sama dengan frekuensi data dibagi total kata di dalam dokumen. Jadi yang tadi hasil ini dibagi dengan hasil panjang katanya. Ini hasilnya. Rumusnya langsung dibagi saja. Lalu nomor 3 adalah DF atau dokumen frekuensi dan ITF. Di DF ini saya juga menggunakan rumus countive dengan panjang segini di masing-masing kata dari masing-masing yang sudah saya buat: big business, data, fun, is, mining, science, and DF di bagian big hanya ada 1, di bagian bisnis 1, bagian data 3, di bagian fun 1, di bagian is 2, di bagian mining 1, bagian science 2, di bagian n ada 1. Nah, IDF nya cara menghitungnya adalah log 10 dari 3 dibagi DF nya. Jadi 3 dibagi DF, di log 10 dalam kurung 3 dibagi DF nya menghasilkan angka-angka berikut. Lalu yang nomor 4 saya disuruh menghitung dalam soal, disuruh menghitung TF dan IDF. Jadi caranya tinggal TF dikali IDF. Jadi di masing-masing TF ini 1 dikali hasil yang ada di IDF ini. Dengan rumusnya tinggal dikali saja sesuai dengan sel yang ada. Nah, nomor-nomor berikut nomor 5
interpretasi singkat. Kata big relevan untuk dokumen 3. Nilai ITF tertinggi 0,1808. Lalu dokumen 2 dikuasai kata mining dan N sama-sama 0,094. Lalu kata data punya IDF sama dengan 0, sehingga bobot 0 dari ketiga dokumen karena tampil di semua dokumen kurang diskriminatif. Lalu kita langsung lanjut ke soal 1C, dimana di 1C kita disuruh untuk membuat Python di Google Colab, mana saya sudah membuatnya. Yang pertama, kita menginstal NumPy dengan versi 1.24.3 Gensim. Lalu jalankan, lalu keluar input, sudah bisa ada installnya, sudah berhasil. Lalu import NLTK. Di NLTK download ini untuk tokenisasi. Di yang kedua untuk menghindari error pada tokenisasi, dimana di sini kita sudah diberi CSV yang ada di soal. Jadi kita tinggal memasukkan URL-nya, lalu tinggal membaca yang ada di sini. Ketika sudah dimasukkan, keluar hasil seperti ini. Lalu ambil kolom teks yang sesuai dari dataset dan lakukan tokenisasi pada setiap kalimat dengan cara from NLTK tokenisasi import word tokenisasi, dimana ambil kolom tweet dan pastikan tidak ada nilai none. Teks sama dengan df tweet dropna. Lalu tokenisasi teks sama dengan word tokenisasi text dot lower setelah data tokenisasi. Latih model word 2 fetch dengan parameter yang sesuai. Set vector size sama dengan 100. Untuk output vektor angka dari kata yang dicari, cara ini. Ya. Lalu word embedding sama dengan model NV. Teks embedding kata tertentu, misalnya untuk kata teman, kita bisa mengecek hasil embeddingnya. Outputnya begini, merupakan representasi numerik dari kata teman dalam ruang vektor dengan 100 dimensi. Vektor embedding ini merepresentasikan kata teman secara numerik dalam ruang vektor berdimensi 100. Nilai-nilai dalam vektor ini mencerminkan aspek-aspek sistematik dari kata teman yang ditentukan oleh konteks kemunculan dalam teks. Sebagai contoh, kata teman kemungkinan memiliki vektor yang serupa dengan kawan, karena keduanya sering digunakan dalam situasi yang mirip. Ya, periksa untuk memastikan sudah betul atau belum dengan perintah printf column. Dan soal yang D, soal D demonstrasi for depending glove, pakai glove. Import Gensim downloader as API. Import NumPy untuk NP-nya plus pandas. Ini library yang dibutuhkan untuk melakukan embedding glove.
Setelah ini di load dataset muncul, lalu glove model upload glove dari Gensim 50 dimensi. Yang ketiga, fungsi untuk mendapatkan rata-rata embedding dari satu tweet dengan fungsi def get embedding text seperti yang saya tuliskan di sini. Lalu nomor 4, terapkan ke semua tweet dengan kode ini. Yang kelima, contoh print satu tweet dan embeddingnya index print. Lalu yang outputnya adalah ini. Lalu PCA sini text embedding glove, masih embedding glove. Ini demo embedding glove 2D nya ini. Glove merepresentasikan kata sebagai vektor berdasarkan konteks kemunculannya. Lalu 1E mendemonstrasikan word embedding fast text dalam Python. Pertama kita menginstal fast text. Metode scriptblend ini bertujuan untuk mempelajari kata berdasarkan kata-kata yang ada di sekitar kata tersebut. Model fast text dengan teks yang sudah disimpan di file trend data.txt yang sudah diberikan. Dengan kodenya seperti ini dan outputnya seperti ini. Terus from ini similarity senang dan tenang, outputnya segini. Lalu A1F mendemonstrasikan word embedding bird dalam bahasa Python. Seperti sebelumnya, kita menginstal pip transform tos pandas. Setelah menginstal, kita menginstal lagi untuk transformersnya. Lalu install NumPy 1.26.4. Setelah itu masukkan kodenya dengan from transformer import distillbird token lizard distillbird model import torch dengan mengeluarkan output seperti ini. Lalu import pandas gini lagi untuk meload datanya, keluar dengan ini. Lalu import torch dengan seperti yang di atas tadi untuk mengambil token CLS. Contoh penggunaan seperti ini. Ini keluar outputnya segini banyaknya. Ya. Lalu soal A2A. Jelaskan apa itu feature extraction, feature engineering, dan factorization, dan word embedding. Jelasan istilah fitur. Fitur adalah representasi numerik dari kata yang bisa digunakan oleh model machine learning dalam NLP. Fitur bisa berupa kata, frekuensi kata, banyak kalimat, dan sebagainya. Fitur extraction. Fitur extraction atau ekstraksi fitur adalah proses mengambil informasi penting dari data mentah dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk pembelajaran mesin. Fitur engineering. Nah, fitur engineering ini proses menciptakan fitur baru atau memodifikasi fitur yang ada agar model dapat belajar lebih baik. Ini termasuk normalisasi, pemilihan fitur, pembuatan fitur interaksi, dan lain-lain.
Vectorization. Proses mengubah data teks menjadi vektor numerik. Contohnya, mengubah kata-kata menjadi angka agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Lalu, word embedding. Word embedding representasi kata dalam bentuk vektor angka berdimensi tetap yang menangkap makna semantik kata. Contohnya, word, to fetch, dan glove. Lalu soal kedua adalah jelaskan perbedaan keunggulan dan kekurangan BOW, TF-ITF, word to fetch, glove, fast text, dan word embedding. Dimana BOW itu keunggulannya sederhana, cepat, cocok untuk baseline. Kekurangannya mengabaikan urutan kata dan konteks space metric. TF-ITF keunggulannya mengurangi bobot kata umum, memberi bobot penting. Kekurangannya masih BOW tidak memperhatikan urutan atau makna, dan seterusnya yang sudah saya tuliskan di sini. Lalu jelaskan apa itu stop words pada metode apa di atas stop words perlu dihapus. Stop words adalah kata-kata umum yang sering muncul dalam teks tetapi biasanya tidak membawa informasi penting untuk analisis. Metode yang memerlukan penghapusan stop words perlu dihapus adalah BOW, TF-ITF karena mereka hanya menghitung frekuensi kata tanpa memahami makna kata umum bisa mendominasi hasil. Tidak wajib dihapus word to fetch, glove, fast text, bird karena model ini belajar dari konsep yang memahami peran kata tersebut. Bahkan dalam bird, stop words bisa penting karena mempengaruhi konteks kalimat. Lalu yang terakhir adalah jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan konteks tekstual embedding. Sintaksis adalah struktur atau aturan tata bahasa dalam kalimat. Contohnya urutan subjek, predikat, objek. Semantik adalah makna atau arti dari kata atau kalimat. Fokus pada apa yang sedang dikatakan, bukan bagaimana itu disusun. Kontekstual embedding adalah embedding yang maknanya tergantung pada konteks kalimat tersebut. Metode kontekstual embedding adalah bird, sedangkan BOW, TF-ITF, word to see, glove, dan fast text adalah non kontekstual karena satu kata selalu punya vektor tetap. Dan soal nomor B, image vector engineering, dimana di yang B kita sudah diberikan dataset lagi, dataset hewan di dalam kaggle.com. Saya mendownload yang ada di sini, di-download dan dimasukkan ke drive saya sendiri agar bisa dibaca di Google Colab. Cara agar bisa membacanya adalah gini, dengan kode from Google Colab import drive agar bisa mengimport data di dalam drive. Lalu import OS, dimana kita akan mengimportkan data yang sudah kita masukkan ke dalam drive. Folder path-nya adalah ini. Saya masukkan ke dalam folder dataset animal dan animal. Lalu yang pertama kita disuruh untuk mendemonstrasikan color feature extraction menggunakan color histogram dalam pemrograman Python dengan kode seperti ini dan output seperti ini. Lalu yang kedua mendemonstrasikan texture feature extraction menggunakan salah satu dari metode berikut dalam pemrograman metode LPP
Gabor filter atau GLCM. Di sini saya menggunakan GLCM, mana GLCM ini adalah kodenya dan ini adalah outputnya. Lalu demonstrasikan shape add G feature menggunakan salah satu dari metode berikut. Ini adalah Python yang ditampilkan. Seperti ini kodenya dan seperti ini inputnya. Lalu import CV2. Ini kodenya dan ini adalah outputnya. Lalu di sini mendemonstrasikan key points feature expression menggunakan salah satu dari metode shift, surf, op, fast, dan breathe. Di sini saya menggunakan op. Ini kodenya dan ini outputnya. Lalu B2 vectorization. B2A demonstrasi embedding menggunakan metode fluttering raw pixel, dimana di sini adalah kode yang sudah dibuat dan memunculkan output ini. Lalu ada label unik yang ditemukan, cast, stock, dan snack. Jumlah gambarnya di snacks ada 1002, di cast ada 1000, di stock ada 1000. Lalu demonstrasikan embedding menggunakan salah satu metode dari pemrograman Python, BOVW atau back of visual word, feature vector atau fillet. Dan ini kode yang sudah saya buat, dimana saya sini menggunakan ifdang ini kodenya dan ini adalah outputnya. Dan ini saya buat menggunakan histogram visual word atau BOVW. Ini outputnya. Lalu yang ketiga mendemonstrasikan CNN embedding menggunakan salah satu dari model pemrograman Python, di mana di sini saya menginstal lagi NumPy 1.26.4 karena tadi error. Di sini saya mengimportkan NumPy as np, dimana ini menggunakan kode tensorflow.keras.application. Begini kodenya dan ini adalah outputnya. Sekian penjelasan dari UTS yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.